Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak di dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu ada dalam lindungan yang kuasa. Baik anak-anakku, di dalam pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi yang pertama dari aspek pengolahan, yaitu tentang pengolahan bahan pangan, hasil perikanan, dan peternakan. Kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Di dalam pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita akan belajar tentang jenis ikan. Khusus jenis ikan. Untuk selanjutnya nanti, kita akan bicara tentang udang, daging, dan hasil-hasil peternakan, serta hasil perikanan yang lainnya. Sebelum kita masuk materi, kalian harus tahu dulu kompetensi dasarnya dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan, kalian harus dapat memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanannya. Sementara dari aspek keterampilan, kalian harus memiliki keterampilan dan mampu mengolah bahan pangan, hasil pertanian, dan perikanan menjadi makanan yang bisa dikonsumsi. Oke, selanjutnya. Nah, supaya kalian dapat lulus dalam pokok bahasan ini, maka di akhir pembelajaran ini, kalian harus dapat 1. Mengidentifikasi jenis ikan berdasarkan habitatnya atau berdasarkan tempat tinggal di mana ikan tersebut hidup. Yang kedua, kalian harus dapat mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri jenis ikan secara mandiri. Berapakah KKM-nya supaya kalian dapat lulus di pokok bahasan ini? Hanya 75. Ibu percaya kalian bisa. Ya, gitu. Perhatikan materinya ya. Oke. Ingat. Walaupun kita nanti akan masuk ke pengolahan, tapi kalian harus tahu dulu, harus kenal dulu tentang jenis-jenis ikannya. Supaya kalian nanti dapat memilih ikan yang baik, dapat memilih ikan yang bergizi dan layak dikonsumsi. Nah, anak-anakku sekalian, ada 3 jenis ikan kalau digolongkan berdasarkan habitatnya atau berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama, ada ikan yang hidup di perairan tawar. Yang kedua, ikan yang hidup di perairan payau. Dan yang ketiga, ikan yang hidup di perairan laut. Seperti apa dan apa saja? Ayo kita lihat. Nah, jenis ikan yang hidup di perairan tawar adalah ikan yang hidupnya di perairan seperti sungai, kolam, danau. Bahkan ada yang juga di solokan-solokan kecil ya. Jenis ikan ini adalah contohnya ikan lele, ikan mas, gurame, atau bahkan banyak lagi ikan-ikan yang sering kalian temui di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Nanti kalian akan diberikan tugas ikan apa saja selain ikan yang ada di sini. Nah, untuk kandungan gizi, jangan khawatir anak-anak, bahwa kandungan gizi untuk ikan yang hidup di air tawar itu mengandung gizi yang hampir menyerupai ikan di air laut. Nanti apa saja vitaminnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya. Kalian lihat gambar.
Mungkin ini gambar sudah tidak asing untuk kalian. Ya, gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah jenis ikan lele. Ikan lele ini hidupnya di mana saja, yaitu di air tawar. Kalian bisa temui ikan lele hidup di kolam, di sungai, bahkan ada yang di sawah ya. Di sawah yang genangan airnya itu banyak. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri khas di sini lele itu ada kumisnya. Ya. Kemudian kulitnya licin, kalau dipegang itu susah, kulitnya kehitaman. Nah, hati-hati anak-anak kalau bermain dengan lele, di bagian yang kumisnya itu ada yang istilahnya kita kenal dengan namanya apa ya, itu patil ya. Nah, ketika kena itu maka tangan kita akan merasa kesakitan dan bengkak. Ya. Nah, dari lele ini nanti kalian bisa olah berbagai macam hidangan. Di sini Ibu hanya memberikan contoh, yaitu pecel lele. Kemudian lele juga bisa dibuat untuk abon lele, keripik kulit lele, lele asap, dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa olah sesuai selera kalian. Yang kedua, apalagi yang hidup di perairan tawar, ini dia. Ikan mas. Sesuai namanya ikan mas. Maka ikan mas ini siripnya, sisiknya memancarkan warna yang cemerlang, ya, warna yang mengkilap. Ya, nah di sini. Ikan mas ini hidup di kolam kebanyakan. Di sungai juga sering kalian dapatkan. Bentuk tubuhnya memanjang, memipih, ya, atau tipis itu memipih. Kemudian di mulutnya, ujungnya tegak dan dapat disembulkan, ya, mulutnya. Kemudian di bagian mulutnya pula terdapat 2 pasang interior mulut atau jenis kumis ya. Nah, kemudian hampir di seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik dan hanya sebagian tubuhnya saja yang tidak ada sisiknya. Nah, di bagian mana yang tidak ada sisiknya, nanti kalian cari sendiri ya. Kalian perhatikan sendiri tubuh ikan mana yang tidak ada sisiknya. Ya. Kemudian ikan mas ini dapat diolah berbagai macam hidangan. Seperti ada pepes ikan, kemudian pesmol ikan, ya bisa juga goreng ikan di sambal cobek. Enak sekali ya. Kalian bisa bermodifikasi, bervariasi atau masak ikan sesuai keinginan kalian. Selanjutnya apa? Salah satu ikan yang hidup di perairan tawar adalah ikan bawal. Ini dia. Ikan bawal, yaitu ikan yang memiliki tubuh membulat atau opal. Bagian tubuh ikannya berwarna kuning kemerahan. Ada juga yang kemerahannya tidak terlihat sekali, kuningnya tidak terlihat sekali, biasanya berwarna abu-abu. Nah, hati-hati kalau menemukan ikan ini, jangan sekali-kali kalian bermain memasukkan jari di mulutnya. Karena ikan ini kalau menggigit cukup menyakitkan, bisa membuat jari kita berdarah. Ya. Nah, contohnya masakan yang dibuat dari ikan bawal adalah bawal asam manis, ikan bawal bakar, atau kalian bisa variasikan sesuai keinginan kalian. Ya. Oke, bagaimana sampai di sini? Bisa kalian pahami? Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah jenis ikan perairan payau. Apa itu air payau? Air payau adalah pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut yang biasa dikenal dengan nama muara. Nah, karena pencampurannya, maka kadar garam yang ada di muara tidak seasin yang ada di laut, tapi juga tidak setawar yang ada di sungai. Ini karena merupakan pencampuran. Ya, jadi ada rasa asinnya. Nah, jenis ikannya apa saja?
yang biasa dikonsumsi di air payau. Ya, yaitu apa? Yang pertama adalah ikan bandeng. Kalian sering bertemu dengan ikan bandeng di dalam kehidupan sehari-hari setelah ibu kalian memasaknya. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat? Bentuknya memanjang, agak gepeng. Kemudian warnanya agak kehijauan dan keperakan atau berwarna sedikit mengkilat. Ya. Kemudian ikan ini biasa dimasak dengan presto sehingga dikenal dengan namanya bandeng presto. Kemudian sering juga dikukus atau direbus ya sehingga ada pepes ikan bandeng atau di sayur ikan bandeng. Nah, bandeng presto ini dikenal oleh-oleh dari Semarang atau oleh-oleh dari Banten. Rasanya sangat gurih sekali. Tetapi bandeng ini memiliki duri yang banyak. Ya, oke. Dilanjut jenis ikan payau yang susah. Ikan payau yang kedua, yaitu ikan kakap. Ini dia. Ikan yang memiliki vitamin dan gizi yang cukup tinggi. Ya. Ikan kakap ini ada kakap putih, ada juga kakap merah. Nah, kakap ini memiliki warna yang cemerlang. Kemudian mulutnya lebar dan ada geligi-geligi yang halus. Kemudian, bagian atas penutup insangnya terdapat lubang kuping yang juga bergerigi. Nah, sisik dari ikan kakap ini biasanya sering digunakan untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan yang ada di daerah pantai. Ya, karena sisiknya memiliki bentuk yang kuat, besar, dan kokoh. Nah, oke. Ikan kakap ini sering diolah dalam berbagai macam hidangan. Seperti otak-otak, kemudian dibikin siomay, dibikin asam manis, kaki naga, nugget, kemudian bisa juga dibikin iya betul sekali, bisa dibikin ikannya saus tiram atau dibakar. Sekarang ikan kakap juga sering disebut namanya diolah menjadi ikan frozen food atau apa ya bahasa kita mah ikan beku supaya lebih awet. Selanjutnya jenis ikan laut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalian cukup tuliskan di chat. Hal-hal yang tidak kalian mengerti, kalian tuliskan di buku tulis atau kalian langsung chat, kirim ke WA Ibu ya. Nanti kalau yang ditulis di buku tulis, kalian boleh difotokan, dikirim ke WA Ibu atau di grup sekolah atau di grup kelas ya. Selanjutnya adalah jenis ikan perairan laut. Adalah ikan yang hidup di air laut. Ya, hidup di air asin. Apa saja? Nah, kalian sudah tahu ya, ada yang bentuknya dari ukuran kecil, sedang, sampai ukuran besar. Nah, ikan laut ini kandungan gizinya sangatlah tinggi, terutama untuk protein. Nah, protein di sini sangat bagus untuk membantu perkembangan kecerdasan. Jadi, sering-seringlah makan ikan supaya kecerdasan kalian semakin terolah. Karena kalian masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sangat memerlukan banyak vitamin. Oke, kita lihat jenisnya apa saja. Nah, yang pertama adalah ikan tuna. Ikan tuna ini dikenal sebagai ikan perenang.
karena jago berenang, karena kecepatan dalam berenangnya cukup jauh, cukup cepat. Bisa mencapai 77 km per jam. Ya. Cirinya ini ikan tuna ini memiliki sisik-sisik yang sangat kecil. Kemudian berwarnanya biru tua, agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Kemudian sebagian besarnya memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah di pinggiran dengan berwarna gelap. Ikan tuna ini juga memiliki vitamin dan gizi yang sangat tinggi. Sering diolah menjadi hidangan berupa filet ikan atau ikan yang dipisahkan dari durinya, hanya tinggal dagingnya saja, siap dimakan. Kemudian diolah dulu tentunya ya, setelah diolah baru dimakan. Ikan tuna pun dapat dibikin stik tuna, kemudian bisa dikalengkan dan bisa dimasak yang lainnya sesuai selera kalian. Ya, selanjutnya adalah ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini memiliki tubuh yang memanjang. Kemudian pipih bersisi kecil dan tipis dengan warna tubuh yang sedikit belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri ini bermulut besar dengan taring yang tajam. Kemudian hidupnya selalu berkelompok dan tidak jauh dari pantai. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 meter sampai 2,2 meter. Wah, panjang gitu ya sekali. Satu ikan tenggiri bisa dimakan beramai-ramai. Kemudian hasil olahannya bisa berupa siomay, kerupuk, bakso, empe-empe, dan masih banyak lagi ya. Kalian silakan siap-siap berkreasi untuk tugas pengolahan yang lainnya. Mau dibuat apa nih ikan? Mulai deh dari sekarang ya. Lanjut. Yang ketiga, jenis ikan yang hidup di laut adalah ikan kembung. Nah, ikan kembung ini termasuk ikan kecil yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Dengan berwarnanya biru kehijauan di bagian tengah, bagian atas, salah ibu ya. Jadi berwarna biru kehijauan di bagian atas, kemudian bagian bawah berwarna putih kekuningan. Nah, kemudian ada 2 baris totol-totol hitam di punggung. Itu ciri khasnya. Satu totol hitamnya di dekat sirip dada. Kemudian bagian warna gelap memanjang di atas garis rusuk. 2 ban warna keemasan di bagian bawah garis rusuknya. Kemudian sirip punggungnya berwarna kekuningan. Kemudian sirip ekor dan dadanya juga berwarna kekuningan. Sirip lainnya bening kekuningan. Nah, panjang ikan ini tidak lebih dari 35 cm. Kebanyakan panjangnya hanya mencapai 20 cm sampai 25 cm. Nah, biasanya ikan kembung ini banyak diolah dengan cara digoreng, diberikan bumbu balado, diberikan bumbu kuning, dan juga bisa diolah menjadi ikan kembung tanpa duri. Aduh, enak sekali ya. Silahkan siap-siap berkreasi ya. Aduh, ternyata materi tentang jenis ikan sudah selesai. Ya. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak sekalian, pertemuan tentang jenis ikan cukupkan sampai di sini. Untuk nanti tugas kalian bisa kerjakan di link yang sudah Ibu sediakan untuk di link latihan. Ya. Kemudian untuk hal-hal yang kalian tidak pahami, hal-hal kalian yang kurang mengerti, silakan kalian tulis di dalam kertas, kemudian kalian fotokan
kemudian kirim japri ke ibu. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, di masa COVID ini selalu laksanakan protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali selanjutnya.